Halo, saya Della dan berikut adalah podcast horor Pocong Kisah Tanah Jawa. Kisah yang aku ceritakan ini berhubungan dengan mitos yang ramai dibicarakan di komplek rumahku. Sebuah komplek perumahan yang cukup pelosok dari timur Jakarta. Dulu, komplek perumahan ini adalah rawa-rawa yang diubah menjadi perumahan di tahun 1980 akhir. Sejak awal aku pindah ke sini, saat aku masih kecil di tahun 1993, aku sudah sering mendengar cerita dari warga sekitar yang cukup membuatku penasaran dan setengah tidak percaya. Ya, cerita tentang pocong yang pernah terlihat oleh tukang ojek saat pulang ke rumahnya pukul 2 pagi. Pocong tersebut katanya melompat sangat jauh, sekitar 3 meter di tiap loncatannya. Masa iya? Dalam hatiku. Bukan bermaksud skeptis, tapi aku memang bukan orang yang mudah percaya. Aku hanya beranggapan itu adalah salah satu cara orang tua agar anaknya tidak main sampai malam, yaitu dengan cara menakuti. Singkat cerita, 8 tahun kemudian, aku pulang dari kampusku di bilangan Jakarta Barat. Kala itu, entah kenapa tiba-tiba aku merasa ragu untuk pulang. Rasa takut menyelimuti hati dan pikiran. Entah kenapa tidak seperti biasanya aku memiliki rasa takut ini. Pukul 12.30 malam kurang sedikit, aku sudah sampai di exit tol daerah rumahku. Rasa takut semakin menjadi saat aku mulai mendekati tempat di mana pocong itu terlihat oleh tukang ojek saat umurku 13 tahun. Kunyalakan musik sedikit kencang agar tidak terlalu sunyi demi mengurangi rasa takutku. Kupacu mobilku secepat mungkin demi segera melewati tempat tersebut. Tetapi tiba-tiba ada suara dari bangku belakangku. Ya, suara seorang pria yang ikut bergumam sesuai irama musik. Di saat itu aku panik dan menginjak gas mobil lebih dalam. Tetapi tiba-tiba dari kejauhan aku melihat sendiri apa yang diceritakan padaku 8 tahun lalu. Yah, pocong. Aku melihat pocong itu menyeberang jalan 2 jalur yang cukup untuk 2 mobil hanya dengan sekali loncatan. Di situ keringatku bercucuran. Air mataku tak terasa keluar karena aku merasa takut. Tetapi tak bisa melakukan apa-apa. Keadaanku serba salah. Apakah berhenti di sana atau terus melaju ke arah pocong itu meloncat? Di tengah keadaan panik dan air mata yang tak kuasa ku tahan karena saking takutnya, tiba-tiba pocong itu tidak lagi terlihat dari pandanganku. Ku beranikan diri untuk mulai melaju lagi dengan penuh ragu. Baru sedikit mobilku melaju, pocong itu muncul lagi. Tetapi kini ia tidak meloncat menyeberangi jalan. Ia meloncat dan berdiri tepat di tengah jalan seolah berusaha mencegatku. Ingin rasanya aku kabur dari mobilku dan lari menjauh dari tempat pocong itu berdiri. Namun aku sadar, itu pun pilihan yang sangat bodoh. Mana mungkin aku bisa kabur dari hal ini? Rasa bersalah muncul di dalam hatiku. Apakah karena aku tidak percaya? Makanya kini ia menunjukkan eksistensinya di hadapanku. Seketika aku menutup mata atas penyesalanku. Tiba-tiba mobilku bergoyang seolah ada beban yang naik ke mobilku. Disitulah aku berteriak dan menginjakkan gas untuk melaju sekencang-kencangnya. Sialnya, terdengar suara dari kursi belakangku. Hati-hati.
terus melaju sambil berteriak dari dalam mobil. Hingga akhirnya rasa takut itu hilang. Seketika ketika melewati warung kopi di pintu masuk komplek perumahanku. Barulah ku berani melihat ke spion mobilku. Dan tidak ada apapun yang kulihat.